Halo, selamat datang di channel Fase Kesadaran. Terima kasih telah hadir di ruang yang tenang ini, tempat di mana kita tidak sedang mencari jawaban, tapi sedang menyadari bahwa mungkin jawaban itu sudah ada di dalam diri sejak awal. Hari ini, kita akan melangkah bersama, bukan ke tempat baru, tapi ke dalam ruang yang sering kita abaikan, ruang batin, ruang diam, ruang kesadaran. Satu hal yang tak pernah bisa kita lihat, tapi selalu kita rasakan, adalah diri kita sendiri. Sejak kita lahir, kita belajar mengenali dunia benda, orang, nama, warna, suara, tapi ada satu hal yang tak pernah kita pelajari secara langsung, karena ia sudah ada sebelum belajar dimulai. Itu bukan bahasa, bukan ingatan, bukan logika. Itu adalah kesadaran. Sesuatu yang diam, tapi menyaksikan segalanya. Kesadaran bukan apa yang kita miliki. Kesadaran adalah apa kita sebenarnya. Tapi dari mana ia berasal, dan kemana ia pergi saat kita tak lagi hidup. Inilah perjalanan 8 episode menyusuri batas antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan pengalaman batin untuk menjawab satu pertanyaan purba. Siapa yang sedang sadar sekarang? Bagian pertama. Bayang-bayang di dalam kepala. Apa itu aku yang sedang berpikir saat ini? Aku terbangun sebelum matahari naik, masih gelap, tapi aku sadar bahwa aku bangun. Tapi bukan cuma itu, aku sadar bahwa aku adalah aku. Lalu muncul suara dalam kepala. Pagi. Aku belum ingin bangun, tapi siapa yang berkata itu? Itu bukan suara mulutku, bukan suara dari luar. Itu datang dari dalam, dan aku mulai bertanya, siapa yang mendengarnya? Siapa yang memikirkan pikiran itu? Dan dari mana datangnya kesadaran ini? Aku mencoba mencari jawabannya. Kata sains, kesadaran muncul dari otak reaksi listrik. Jutaan neuron menyala, menciptakan pikiran, perasaan, dan kesadaran. Tapi jika itu benar, kenapa aku merasa seolah ada aku yang mengamati semuanya dari balik layar? Misalnya saat aku marah, ada bagian dari diriku yang tahu bahwa aku sedang marah. Saat aku sedih, ada suara diam yang berkata, aku sedang merasa sedih. Seolah-olah ada pengamat di balik segala perasaan dan pikiran. Dan yang aneh, pengamat itu tidak punya bentuk, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Waktu kecil, aku pikir aku adalah tubuhku, tapi tubuh ini berubah. Lalu aku pikir aku adalah pikiranku, tapi pikiranku juga berubah. Tapi kesadaran rasa bahwa aku ada, itu selalu tetap. Ia menyaksikan tubuhku tumbuh, pikiranku berubah, tapi ia sendiri, diam, ada. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, lampu dimatikan, ku peluk keheningan, ku tutup mata, tidak berpikir apa-apa. Dan tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan pikiran, bukan emosi, tapi sebuah kehadiran yang diam, sesuatu yang menyadari semuanya, tanpa berkata apa-apa. Mungkinkah ini asal mula kesadaran? Bukan dari luar, bukan dari otak, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sudah ada, bahkan sebelum pertanyaan itu muncul. Bagian kedua, mesin daging dan arsitek tak kasat mata. Jika otak adalah mesin, siapa yang menyalakannya? Aku mulai membaca lebih dalam. Buku-buku neurologi, jurnal ilmiah, video TED Talk. Kesadaran, kata para ilmuwan, adalah produk otak, sekumpulan reaksi listrik yang terjadi di dalam tengkorak kita. Neuron menyala, sinapsis terhubung, dan muncullah rasa, pikiran, kesadaran. Tapi benarkah semudah itu? Kalau otak seperti komputer, apakah artinya kesadaran hanyalah software? Atau lebih tepatnya, apakah kita hanyalah mesin biologis yang sedang berhalusinasi menjadi aku? Aku duduk di hadapan cermin, menatap wajahku sendiri. Aku tahu wajah itu adalah aku, tapi
Siapa yang sedang mengetahui? Apakah wajah itu berpikir? Tidak, otakku, di dalam kepala ya. Tapi, kesadaranku terasa bukan hanya di situ. Ilmuwan bisa mengukur aktivitas otak ketika kita melihat warna merah atau merasa takut. Tapi, mereka tidak bisa mengukur siapa yang melihat warna merah itu, siapa yang merasa takut. Kesadaran bukan sekadar proses. Ia adalah pengalaman. Dan pengalaman itu tak bisa dipecah jadi data. Ia hanya bisa dijalani. Beberapa ilmuwan jujur soal ini. Mereka menyebutnya the hard problem of consciousness. Masalah tersulit dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana sesuatu yang bersifat fisik, seperti jaringan otak, bisa menciptakan pengalaman batin? Kita bisa membedah otak seseorang dan melihat semua bagian fisiknya. Tapi kita tak akan pernah menemukan rasa mencintai, rasa takut mati, atau rasa ada. Semua itu muncul, entah dari mana. Dan disitulah aku mulai bertanya, kalau kesadaran bukan hanya efek otak, mungkinkah ia datang dari tempat lain? Dalam dunia kuno, orang percaya otak hanyalah alat bukan sumber, seperti radio yang menangkap gelombang, tapi tidak menciptakan lagu. Mungkinkah otak hanyalah penerima kesadaran, bukan penciptanya? Jika benar begitu, siapa yang mengirim sinyal itu? Bagian ketiga, cermin yang menyadari dirinya sendiri. Hewan bisa merasa, tapi hanya manusia bisa bertanya, "Siapa aku?" Pernahkah kamu melihat hewan berkaca? Seekor anjing menyalak pada bayangannya sendiri. Seekor kucing melompat karena bayangan di lantai. Mereka melihat, tapi tidak menyadari bahwa itu mereka. Kini bayangkan cermin itu di hadapanmu. Kau tahu siapa yang kau lihat. Kau tahu bahwa itu adalah kamu. Tapi bagaimana kamu bisa tahu itu? Kesadaran manusia bukan hanya soal merasa sakit, lapar, atau bahagia. Itu bisa dilakukan hewan juga. Yang membuat manusia berbeda adalah kesadaran diri. Kemampuan untuk berkata, "Aku adalah aku." Disinilah hal menjadi aneh. Karena begitu kita menyadari diri, kita juga bisa mempertanyakan diri. Bertanya, siapa aku sebenarnya? Dan lebih jauh lagi, mengapa aku sadar bahwa aku ada? Filsuf-filsuf mencoba menjawabnya sejak ribuan tahun lalu. Descartes berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Tapi dari mana datangnya pemikiran itu? Di sisi lain, ajaran Timur seperti Buddha berkata bahwa tidak ada aku yang tetap. Kesadaran hanyalah aliran pengalaman yang muncul dan lenyap tanpa inti. Seolah-olah diri kita hanyalah cermin yang memantulkan dunia, tapi tak punya bentuk sendiri. Ilmu pengetahuan mencoba masuk ke wilayah ini, mencari pusat dari aku di dalam otak, tapi tak pernah menemukannya. Tak ada satu bagian pun di otak yang bisa ditunjuk dan dikatakan, "Ini dia, pusat dari dirimu." Dan saat aku merenungkan itu, sebuah kesadaran aneh muncul. Mungkin kesadaran bukanlah hal yang kita punya. Mungkin kesadaran adalah apa yang kita sebenarnya. Kesadaran diri adalah seperti cermin yang menyadari dirinya sendiri. Ia tak bisa melihat dirinya secara langsung, tapi dari segala yang dipantulkan, ia tahu, aku ada. Tapi, jika aku bukan pikiranku, bukan tubuhku, bukan emosiku, lalu siapa aku sebenarnya? Dan jika kesadaran ini bisa menyadari dirinya sendiri, apakah itu berarti ia berdiri di luar semua yang bisa dilihat? Bagian keempat, dunia dalam simulasi. Bagaimana jika realitas hanyalah layar, dan kesadaran adalah pemainnya? Di suatu malam, aku menatap layar laptop, menjelajahi dunia dalam game, warna, bentuk, suara, semuanya terasa nyata di mata karakter yang aku gerakkan. Tapi aku tahu satu hal, karakter itu bukan aku, akulah yang memainkan dia. Lalu muncul pertanyaan itu, bagaimana jika realitas ini, rumah, jalan, langit, tubuhku sendiri juga hanyalah game, dan aku, kesadaranku, adalah pemain di balik layar? Beberapa ilmuwan dan filsuf zaman ini mulai berani berkata, realitas ini bisa jadi simulasi, dibuat oleh entitas yang lebih tinggi, atau bahkan oleh kesadaran itu sendiri.
Kita hidup di dunia dengan hukum fisika yang begitu teratur, seperti program. Sel-sel kita membaca kode DNA. Otak memproses input seperti komputer, dan semuanya berjalan begitu sempurna, seolah-olah ada rancangan. Tapi, siapa yang merancang? Kesadaran. Jika benar, ia tak berasal dari otak. Mungkinkah ia adalah pengguna yang sedang memainkan tubuh ini? Tubuh sebagai avatar, pikiran sebagai layar, dan dunia ini sebagai simulasi yang hanya terasa nyata selama kita terhubung padanya. Lalu apa yang terjadi saat koneksi terputus? Saat kita tidur? Saat kita mati? Mungkinkah seperti mematikan game dan sang kesadaran tetap ada, menunggu untuk login ke dunia berikutnya? Ide ini bukan sekadar fiksi sains. Banyak ajaran kuno juga mengisyaratkan hal serupa, bahwa dunia ini adalah maya, ilusi, bahwa jiwa hanyalah tamu di dunia ini. Dan rumah sejatinya bukan di sini. Tapi jika ini simulasi, siapa pembuatnya? Tuhan, alam semesta itu sendiri, atau kita semua? Dan jika kesadaran kita adalah pemainnya, apa sebenarnya tujuan dari permainan ini? Mungkin kesadaran bukan produk dari dunia ini. Justru sebaliknya, mungkin dunia ini diciptakan agar kesadaran bisa mengalami dirinya sendiri. Bagian kelima, jiwa, roh, dan getaran mistis. Apakah kesadaran hanyalah sinyal atau sesuatu yang suci? Setelah membaca sains dan filsafat, aku mulai menengok ke wilayah yang selama ini kuanggap kabur. Dunia spiritual. Orang-orang di desa menyebutnya roh, para pendeta menyebutnya jiwa, para mistikus menyebutnya cahaya kesadaran. Semua berbicara tentang satu hal, sesuatu yang tak terlihat, tapi menghidupkan segalanya. Aku pernah duduk diam bersama seorang kiai tua. Ia berkata, manusia bukan hanya tubuh dan pikiran. Di dalamnya ada sesuatu yang tak bisa mati. Itulah yang sadar. Aku bertanya, apa itu? Dia hanya tersenyum dan menunjuk ke dadanya, lalu berkata, kalau kau diam cukup lama, kau akan merasakannya sendiri. Malam itu, aku coba diam. Bukan sekadar tenang tapi benar-benar diam, tidak mengejar pikiran, tidak menolak rasa. Dan tiba-tiba, ada sesuatu yang muncul. Bukan suara, bukan gambar, tapi semacam getaran, lembut, hening, tapi nyata. Bukan dari tubuh, bukan dari pikiran, tapi tetap ada. Orang-orang menyebut ini energi batin, frekuensi roh, atau kesadaran murni. Yang jelas, saat kau menyentuhnya, dunia terasa berbeda. Segalanya terasa hidup, terhubung, seolah-olah ada satu kekuatan yang menyusup ke segala hal dari daun yang gugur, hingga detak hatimu sendiri. Ilmu pengetahuan sulit menjelaskan ini. Ia tak bisa mengukur roh, tak bisa menimbang jiwa, tapi jutaan orang dari berbagai budaya merasakannya. Bahkan mereka yang tak percaya pada agama pun kadang merasakannya saat sendirian di hutan atau menatap langit malam. Mungkin kesadaran bukan sekadar produk otak. Mungkin ia adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Bukan milik kita, tapi kita adalah bagian kecil darinya. Dan jika itu benar, maka kita bukan sekadar makhluk biologis yang hidup sebentar lalu hilang. Kita adalah pancaran dari sesuatu yang tak terlahir dan tak mati. Kita adalah kesadaran itu sendiri, sedang bermimpi menjadi manusia. Bagian ke-6. Saat kesadaran terbelah. Bagaimana jika kita bukan satu, tapi banyak dalam satu? Aku pernah duduk bersama seseorang yang mengalami gangguan identitas dulu disebut kepribadian ganda. Ada hari-hari ketika dia bangun sebagai A, lalu siangnya berubah menjadi B. Suara, gaya bicara, bahkan ingatannya ikut berubah. Tapi tubuhnya sama, otaknya sama. Lalu siapa sebenarnya dirinya? Kasus seperti itu membuatku bertanya, apakah kesadaran itu satu atau bisa terpecah? Dan jika bisa pecah, maka kesadaran bukanlah benda tetap. Ia lebih seperti aliran, arus, atau bahkan peran yang bisa berganti-ganti. Bukankah kita juga begitu? Dalam bentuk halus, saat bersama teman,
kita satu versi. Saat sendirian, kita menjadi lain. Saat marah, kita merasa seperti orang asing. Dan saat tenang, kita kembali menjadi diri sendiri. Tapi, yang mana dari itu semua yang asli? Psikologi menyebut ini sebagai bagian dari kompleksitas pikiran. Tapi spiritualitas melihat lebih dalam. Beberapa tradisi percaya bahwa kita terdiri dari banyak lapisan kesadaran. Kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Dan di atas semua itu, kesadaran murni. Lapisan-lapisan ini bisa kabur, bisa bercampur, bisa saling menutupi. Tapi ketika semuanya diam, yang tersisa adalah kesadaran yang tunggal. Satu yang tidak berubah, tidak terbagi. Tapi, bagaimana kita bisa tahu mana yang asli? Mana aku yang sejati? Kata seorang guru meditasi, yang sejati adalah yang tetap ada. Bahkan saat semuanya pergi. Bukan emosi, bukan pikiran, bukan peran. Tapi yang menyadari semua itu, tanpa bentuk, tanpa nama. Dan mungkin, saat kita merasa terpecah, itu karena kita terlalu lekat pada peran. Padahal, yang asli tidak pernah berubah. Ia hanya diam, mengamati dari kejauhan. Mungkin kita bukan satu tokoh dengan banyak topeng, tapi justru satu kesadaran yang sedang bermain menjadi banyak. Dan saat kesadaran kembali menyatu, kita mulai paham, bukan siapa aku di dunia ini, tapi siapa yang menyadari dunia ini lewat aku. Bagian ketujuh, kematian dan yang tetap ada. Jika tubuh mati, apakah kesadaran ikut padam? Atau justru pulang? Ada momen ketika aku duduk di pemakaman, seseorang yang aku kenal terbujur diam di dalam peti. Tubuhnya ada, wajahnya sama, tapi terasa seperti bukan dia lagi. Ada sesuatu yang hilang, dan aku tahu yang hilang itu bukan jantung yang berhenti, bukan napas yang tak lagi mengalir, tapi sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang pernah hidup lewat mata itu. Kesadaran. Sains berkata, saat otak mati, kesadaran pun lenyap, seperti lampu padam saat aliran listrik putus. Tapi beberapa pengalaman nyaris mati, near-death experience, bercerita lain. Orang yang jantungnya berhenti, otaknya tak aktif, justru merasa lebih sadar. Mereka melihat tubuhnya dari atas, mendengar suara dokter, meski tubuhnya tak bergerak, bahkan merasakan damai yang tak bisa dijelaskan. Ilusi, halusinasi, atau petunjuk bahwa kesadaran bisa lepas dari tubuh. Dalam banyak tradisi, kematian bukan akhir. Ia hanyalah perpindahan. Tubuh ditinggal, pikiran dilepas. Tapi, kesadaran tetap ada. Bagaikan seseorang yang melepas pakaian, bagaikan pemain yang keluar dari panggung. Yang asli, bukan tubuh yang dipakai, tapi yang memainkan perannya. Aku membayangkan, jika benar kesadaran tidak mati bersama tubuh, maka hidup ini bukan satu-satunya permainan. Mungkin ada kehidupan sebelum ini, mungkin ada sesudahnya. Dan jika begitu, apa arti hidup sekarang? Mungkin bukan untuk mengumpulkan hal, tapi untuk menyadari siapa kita sebenarnya. Sebelum panggung ini selesai, kematian bukan kegelapan. Ia adalah cermin terakhir yang akan menunjukkan apakah kita hanya tubuh dan nama, atau sesuatu yang jauh lebih besar. Bagian ke-8, sumber dari segala kesadaran. Apakah ada satu kesadaran besar yang sedang bermimpi menjadi kita semua? Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan? Bahwa ada pola, ritme, keheningan yang lebih dalam dari logika, dan bahwa kesadaran bukan hanya milik manusia tapi sesuatu yang menyusup ke segala hal? Banyak tradisi menyebut satu sumber. Dalam agama, ia disebut Tuhan. Dalam filsafat, ia disebut kesadaran universal. Dalam fisika modern, mulai muncul istilah panpsikisme gagasan, bahwa kesadaran adalah properti dasar dari alam semesta, seperti ruang dan waktu. Bayangkan, bukan kesadaran muncul dari materi, tapi justru materi muncul dari kesadaran. Semesta ini seperti mimpi yang padat dan kita semua adalah tokoh di dalamnya. Jika benar, maka tidak ada kesadaran yang benar-benar terpisah. Kesadaranmu, kesadaranku, hewan, tumbuhan,
bintang, semuanya seperti gelombang di atas lautan yang sama, terlihat terpisah, tapi berasal dari satu dasar yang tak berubah. Saat kamu marah, takut, jatuh cinta, kehilangan, itu bukan hanya cerita pribadi. Itu adalah sang kesadaran sedang mengalami dirinya sendiri, melalui bentukmu. Dan saat semuanya selesai, saat pikiran hening, tubuh hancur, dunia lenyap, yang tetap tinggal adalah diam, ada kesadaran itu sendiri. Mungkin kita tak akan pernah bisa melihat sumber itu dengan mata, tapi kita bisa merasakannya saat kita tidak lagi mencari keluar, melainkan kembali ke dalam. Perjalanan ini bukan untuk menemukan sesuatu, tapi untuk kembali menjadi yang selalu ada. Dari otak ke jiwa, dari simulasi ke Tuhan, dari tubuh ke alam semesta, semua pencarian tentang kesadaran akhirnya berujung ke satu titik, bahwa aku bukanlah akhir dari cerita, tapi hanya pintu masuk. Kesadaran bukan tujuan, kesadaran adalah rumah. Dan mungkin kita semua sedang dalam perjalanan pulang ke sana. Dan sampai di sini, kita telah menelusuri jauh, dari pikiran, ke jiwa, ke ruang yang tak bernama, ke tempat sunyi di dalam diri. Tempat di mana kesadaran hanya ada. Mungkin belum semua pertanyaan terjawab, tapi mungkin juga yang paling berharga bukan jawabannya, melainkan kesadaran bahwa kita bertanya. Ingatlah, kesadaran bukan tujuan dari perjalanan ini. Ia adalah jalan itu sendiri. Terima kasih telah hadir dan menyempatkan diri untuk melihat ke dalam. Sampai jumpa di titik berikutnya, di mana diam kembali berbicara dan kesadaran kembali mengingat dirinya sendiri.